Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya sedikit mengingatkan kita sudah sampai pada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara individu, personal, maupun kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku yang ada di Mekkah, maupun orang-orang yang datang ke Mekkah pada musim-musim haji. Kemudian di akhir pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa di antara orang-orang yang kemudian masuk Islam melalui dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau berkeliling di setiap tenda-tenda di sekitar Mina di saat musim-musim haji. Kemudian di daerah Aqabah beliau bertemu dengan 6 orang dari Yathrib atau dari Madinah. Yathrib ini nama kota sebelum dinamakan Madinah, dari suku Khazraj, di mana mereka kemudian menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang ini mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' ibn Malik, Qutbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir, dan yang keenam Jabir ibn Abdullah. Mereka berenam inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tersebarnya Islam di seluruh penjuru Yathrib di kemudian hari. Hibati fillah azza wa iyyakum. Mereka berenam ini masuk Islam pada saat musim haji pada tahun 11 kenabian. Pada tahun 11 kenabian. Kemudian di tahun berikutnya, pada musim haji berikutnya, datanglah mereka ini, mereka berenam ditambah 7 orang lagi. Mereka berenam kecuali Jabir ibn Abdullah. Jadi 5 orang plus 7 orang lagi. Jadi total semuanya adalah 12 orang. Mereka datang pada musim haji berikutnya, yaitu pada tahun 12 kenabian. Kemudian mereka berjanji untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Aqabah. Maka terjadilah pada saat itu yang disebut Bai'atul Aqabah. Apa itu Bai'atul Aqabah? Bai'atul Aqabah itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata bai'at dan juga kata aqabah. Kata bai'at berarti janji setia atau sumpah setia. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjaga poin-poin atau butir-butir perjanjian yang terjalin antara keduanya. Inilah yang disebut dengan bai'at. Adapun kata aqabah maknanya adalah sebuah tempat di daerah Mina yang digunakan oleh jamaah haji untuk melempar jumrah atau melempar jamarat.
Insya Allah teman-teman yang sudah pernah berangkat haji, insya Allah tahu, atau teman-teman yang sudah pernah berangkat umrah, itu juga mungkin pernah diperlihatkan tempat di mana jamaah haji melempar jamrah. Kalau yang belum pernah ke sana, boleh lihat di YouTube ataupun di Google. Insya Allah tahu. Nah, kira-kira tempat itulah yang digunakan oleh Nabi SAW bersama dengan 12 orang dari penduduk Yathrib melakukan perjanjian Bai'at Aqabah yang pertama. Siapakah 12 orang ini? 12 orang ini adalah 5 orang yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu 5 dari 6 orang yang masuk Islam pada musim haji sebelumnya, ditambah 7 orang lagi, yaitu mereka adalah Mu'adz ibn al-Harith, Zakwan ibn Abdul Qais, Ubadah ibn Samit, Yazid ibn Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham ibn At-Tayhan, dan yang terakhir Uwaim ibn Sa'idah. Semuanya dari kalangan Khazraj kecuali 2 orang, Abul Haytham ibn At-Tayhan dan juga Uwaim ibn Sa'idah, keduanya dari suku Aus. Para penduduk Yathrib, mereka itu kurang lebih menginduk pada 2 kabilah besar, yaitu suku Aus dan juga suku Khazraj. Dan suku Khazraj ini lebih besar daripada Aus. Terjadi perang berulang kali antara kedua kabilah besar tersebut. Puncaknya ada pada perang Bu'ath atau Harbu Bu'ath yang terjadi kira-kira sebelum Bai'at Aqabah yang pertama, atau setelah beberapa masa setelah masuk Islamnya Iyas ibn Mu'adz. Ada yang masih ingat Iyas bin Mu'adz yang bertemu dengan Nabi SAW? Dia dari suku Aus, datang untuk meminta pertolongan kepada Quraisy, tapi tidak mendapatkan pertolongan tersebut. Justru ia ditawari oleh Nabi SAW sesuatu yang lebih baik, yaitu agama Islam. Iyas bin Mu'adz. Kemudian setelah Iyas bin Mu'adz pulang, beberapa masa setelahnya terjadi Harbu Bu'ath, yaitu perang besar antara suku Aus dan juga suku Khazraj. Maka kemudian di musim haji berikutnya mereka dari kalangan Aus dan juga dari kalangan Khazraj, mereka yang telah masuk Islam, mereka ingin agar pertikaian yang sudah terjadi di antara mereka selama kurang lebih 120 tahun itu berakhir. Dan yang mereka harapkan adalah dengan cahaya keislaman dari Nabi SAW yang dibawakan oleh Nabi SAW. Karena sebelumnya mereka itu selain bertikai antara kabilah mereka sendiri, antara bangsa Arab, suku Aus dan juga suku Khazraj, mereka juga bertikai melawan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar mereka, yaitu dari Bani Qainuqa', Bani Quraidah dan juga Bani Nadir. Mereka selalu mengancam orang-orang Aus maupun Khazraj bahwa suatu hari nanti mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala seorang utusan, seorang nabi yang diutus, kemudian mereka akan beriman dengan nabi tersebut dan memerangi orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj bersama dengan nabi yang diutus tersebut. Maka ketika mereka mendengar keenam orang ini saat musim haji tahun 11 kenabian, mereka mendengar Nabi SAW, mereka segera beriman dengan Nabi SAW dan mereka berharap jangan sampai kita kedahuluan oleh mereka orang-orang Yahudi. Ibati fil azan wa iyyakum.
apa isi butir-butir dari baiat yang terjadi antara Nabi SAW bersama dengan 12 orang tersebut. Kurang lebihnya isi dari baiat Aqabah yang pertama persis seperti baiat yang terjadi antara Nabi SAW dan juga para perempuan setelah Fathu Mekkah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat terakhir atau ayat sebelum terakhir surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a." Ini yang pertama. Baiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yasriqna, yang kedua berjanji setia, berbaiat untuk tidak mencuri. Wala yaznina, untuk tidak berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan berbaiat untuk tidak membunuh putra mereka sendiri. Kemudian berikutnya, wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, dan untuk tidak berbuat dusta, mengada-adakan kedustaan baik itu di hadapan maupun di belakang mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Kemudian berikutnya adalah berbaiat untuk tidak bermaksiat, melawan larangan Nabi SAW fi ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Jadi kurang lebih inilah butir-butir baiat antara Nabi SAW dengan 12 orang dari penduduk Yathrib untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh putra mereka sendiri, untuk tidak membuat kedustaan, dan juga tidak menyelisihi perintah Nabi SAW dalam kebaikan. 6 butir inilah yang menjadi isi daripada baiat Aqabah yang pertama. Kemudian ahibati fillah azallahu wa iyyakum, setelah Nabi SAW melaksanakan baiat bersama dengan 12 orang tersebut, kemudian Nabi SAW mengirimkan seorang duta, seorang da'i yang Nabi SAW utus bersama dengan 12 orang dari Yathrib untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan agama Islam ini kepada penduduk Yathrib. Siapakah orang yang diutus oleh Nabi SAW tersebut? Dia adalah siapa? Mus'ab ibn Umair al-Abdari radhiyallahu an. Mus'ab ibn Umair, orang yang dahulu sebelum masuk Islam dipuja-puji oleh penduduk Makkah, dimuliakan oleh kedua orang tuanya, diberikan apapun yang ia minta. Kemudian setelah masuk Islam, ia kemudian diabaikan oleh kedua orang tuanya, diambil semua harta yang pernah diberikan oleh kedua orang tuanya, dengan alasan ia beriman kepada Nabi SAW. Dia adalah Mus'ab ibn Umair al-Abdari. Beliaulah yang diutus oleh Nabi SAW untuk pergi bersama dengan 12 orang yang telah berbaiat dengan Nabi SAW, pergi menuju Yathrib, mendakwahkan agama Islam ini kepada para penduduk Yathrib. Ibati fillah azanallahu wa iyyakum. Berikutnya Mus'ab ibn Umair pun mengajarkan agama Islam ini kepada penduduk Yathrib.
Di Yathrib sana, Mus'ab ibn Umair banyak dibantu oleh 12 orang ini. Dan di antara 12 orang ini yang merupakan pimpinan kaum, dia adalah As'ad bin Zurarah. As'ad ibn Zurarah. Pada suatu hari, As'ad bin Zurarah bersama dengan Mus'ab bin Umair duduk di dekat perkampungan Bani Abdil Ashhal, yang mana pemuka kaum atau pemuka suku Bani Abdil Ashhal dia adalah Usaid ibn al-Khudair dan juga Sa'ad ibn Mu'adh. Usaid ibn al-Khudair dan Sa'ad ibn Mu'adh. Mus'ab bin Umair itu sedang mengajarkan Islam kepada As'ad bin Zurarah, dan juga duduk di sekeliling mereka beberapa orang dari kalangan penduduk Yathrib yang telah beriman, telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kedua orang pemuka Bani Abdil Ashhal mendengar kedatangan Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Maka keduanya pun saling berbincang, saling berdiskusi. Sa'ad ibn Mu'adh mengatakan kepada Usaid ibn al-Khudair, Usaid, di depan perkampungan kita itu ada 2 orang, satu dari kabilah kita sendiri, satu lagi dari Mekkah. Mereka mencela, membodohi orang-orang lemah di antara kita. Maksudnya adalah mereka mendakwahkan Islam dengan mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil, sesembahan-sesembahan yang tidak benar. Maka kemudian Sa'ad ibn Mu'adh mengatakan kepada Usaid bin Khudair, coba kamu pergi, kamu cegah mereka, kamu hentikan mereka, karena saya itu tidak enak. Kenapa? Karena As'ad bin Zurarah itu adalah sepupu saya. Kalau saya pergi, saya yang pergi sendiri, saya nggak enak. Coba kamu yang pergi untuk menghentikan mereka. Maka Usaid ibn al-Khudair mengambil tombaknya, kemudian berjalan menemui As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab ibn Umair yang sedang mengajarkan Islam kepada sekelompok penduduk Yathrib di sekitar situ. Kemudian datanglah Usaid ibn al-Khudair. Ketika melihat kedatangan Usaid ibn al-Khudair, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, ya Mus'ab, ini yang datang, ini adalah pemuka Bani Abdil Ashhal. Kalau dia masuk Islam, maka biiznillah penduduk Bani Abdil Ashhal ini akan mengikutinya masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, baiklah, biarkan dia datang. Kalau dia mau duduk mendengarkan apa yang kita pelajari, walillahil hamd. Kalau tidak, ya sudah. Maka kemudian datanglah Usaid ibn al-Khudair. Usaid ibn al-Khudair mengatakan kepada Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah, apa yang kalian perbuat? Kalian hanya mencela sesembahan-sesembahan kami. Kalian membodohi orang-orang lemah di antara kami. Berhentilah kalian, pergilah kalian, kata Usaid ibn al-Khudair. Maka kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan kepada Usaid ibn al-Khudair, ya Usaid, cobalah duduk dulu sebentar. Coba dengarkanlah apa yang sedang kami baca. Kalau engkau terima, walillahil hamd, alhamdulillah engkau mau terima. Tapi kalau engkau tidak terima, ya sudah, kami akan mengikuti apa yang engkau mau. Kami akan turuti kemauanmu.
Maka kemudian Usaid ibn al-Khudair menancapkan tombaknya dan duduk mendengarkan apa yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Maka kemudian Mus'ab bin Umair mulai membicarakan agama Islam, mendakwahkan Islam kepada Usaid ibn al-Khudair, dan juga membacakan Al-Quran, kepada Usaid ibn al-Khudair. Maka apa yang terjadi? Habibullah azza wa iyyakum. Usaid ibn al-Khudair itu melihat pada wajah Mus'ab bin Umair, wajah yang bukan wajah orang pada biasanya, merupakan wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh akan cahaya kedamaian. Maka kemudian Usaid ibn al-Khudair mengatakan, "Madza taf'aluna au madza yaf'alu rajulun idza arada an yuslim?" Apa yang hendak dilakukan oleh seseorang kalau ia berminat untuk masuk ke dalam agama Islam? Subhanallah, Usaid ibn al-Khudair seketika ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dakwah Mus'ab ibn Umair, ia kemudian tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan kepada Usaid ibn al-Khudair, "Taghtasil wa tutahhir thawbak wa tashhad syahadatal haq." Yang perlu engkau lakukan adalah engkau mandi, kemudian membersihkan pakaianmu dan bersyahadat, syahadatul haq, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka kemudian Usaid ibn al-Khudair pergi mandi, membersihkan pakaiannya, datang kepada Mus'ab bin Umair untuk bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian Usaid ibn al-Khudair mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Mus'ab, sesungguhnya yang mengutusku untuk datang kemari, yang menyuruhku untuk datang menemuimu adalah pemuka Bani Abdil Ashhal. Namanya adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Kalau dia masuk Islam, tidak ada lagi seorang pun dari Bani Abdil Ashhal yang menyelisihinya." Maksudnya tidak ada lagi orang dari Bani Abdil Ashhal kecuali dia akan masuk ke dalam agama Islam mengikuti Sa'ad ibn Mu'adz. Maka kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, "Baiklah, apa yang kita perbuat?" Usaid mengatakan, "Aku akan membuat Sa'ad ibn Mu'adz datang menemuimu, kemudian engkau lakukan apa yang menjadi tugasmu." Benarlah, Sa'ad ibn Mu'adz atau Usaid ibn al-Khudair pulang kembali ke perkampungan Bani Abdil Ashhal untuk menemui Sa'ad ibn Mu'adz. Ketika Sa'ad ibn Mu'adz melihat wajah Usaid ibn al-Khudair datang, Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan, "Wallahi laqad jaa bil wajhil ladzi au bil wajh ghairil wajhil ladzi dhahaba bihi." Usaid ibn al-Khudair itu datang dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat dia pergi. Saat dia pergi, dia datang dengan wajah kemarahan, wajah ingin mengusir Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Tapi ketika dia datang dengan wajah yang penuh dengan kedamaian. Maka kemudian Sa'ad ibn Mu'adz menanyakan kepada Usaid ibn al-Khudair, dan Usaid ibn al-Khudair ngompor-ngompori. Apa ngompor-ngompori? Manas-manasi Sa'ad ibn Mu'adz bahwa dia tidak bisa untuk menghentikan Mus'ab bin Umair dan juga sepupunya sendiri As'ad bin Zurarah. Engkau yang harus datang sendiri, kata Usaid ibn al-Khudair. Maka Sa'ad ibn Mu'adz pun mengambil tombaknya, kemudian datang untuk menemui Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Kurang lebih kisahnya sama.
ketika datang Sa'ad bin Mu'adz, As'ad mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, ini adalah pemuka kaum, dia adalah sepupu saya sendiri. Kalau dia masuk Islam, tidak ada lagi Bani Abdil Ashhal yang menyelisihinya. Pasti mereka semua akan mengikuti Sa'ad ibn Mu'adz. Datanglah Sa'ad ibn Mu'adz, persis seperti apa yang dikatakan Usaid bin Khudair, bahwa ia ingin Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah berhenti mencela sesembahan-sesembahan mereka, berhenti membodoh-bodohi orang-orang lemah di kalangan mereka. Kemudian Mus'ab mempersilakannya untuk duduk terlebih dahulu, mencoba mendengarkan apa yang sedang mereka bacakan. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz masuk ke dalam agama Islam. Persis seperti kisah yang terjadi pada Usaid ibn al-Khudair. Dan kemudian setelah Sa'ad ibn Mu'adz masuk ke dalam agama Islam, Sa'ad ibn Mu'adz pulang menuju perkampungan Bani Abdil Ashhal, kemudian mengatakan kepada Bani Abdil Ashhal, ya Bani Abdil Ashhal, madza tarawna fiyya, apa yang kalian lihat dalam diriku? Maka Bani Abdil Ashhal mereka semua memuji Sa'ad ibn Mu'adz, bahwasannya Sa'ad ibn Mu'adz sayyiduna wa ibnu sayyidina, dia adalah orang yang mulia di kalangan kita, pemimpin kita, orang yang kita taati, orang yang kita dengarkan perkataannya. Maka kemudian Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan kepada Bani Abdil Ashhal, menyuruh mereka semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu tidak ada satu orang pun dari kabilah Bani Abdil Ashhal kecuali dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari kabilah Bani Abdil Ashhal kecuali satu orang yang mana ia terlambat untuk masuk ke dalam agama Islam sampai di peperangan Uhud. Sebelum perang Uhud, ia ingin masuk ke dalam agama Islam. Dia kemudian bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus saya lakukan? Saya mandi dulu atau perang dulu? Karena ini udah mau perang. Maka kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk berperang terlebih dahulu. Kemudian qaddarallah, ia terbunuh di dalam medan peperangan, di dalam perang Uhud. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga. Dan Nabi SAW mengatakan, belum beramal yang banyak tapi pahalanya sudah begitu tinggi. Dia sudah dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga, padahal belum banyak beramal. Sholat aja belum. Ini adalah satu orang yang terlambat masuk Islamnya dari kalangan Bani Abdil Ashhal. Hibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ini adalah Bai'at Aqabah yang pertama, dan buah dari Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib dari kalangan Aus maupun Khazraj. Dan setelahnya tidak ada satu kabilah pun di dalam kota Yathrib kecuali telah ada beberapa dari mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dalam kabilah Bani Abdil Ashhal semuanya telah masuk Islam kecuali satu orang yang telat masuk Islamnya. Ini adalah buah daripada Bai'at Al-Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama.
Kemudian hibati fil azanallahu wa iyyakum, pada musim haji berikutnya, yaitu pada tahun ke-13 kenabian, datanglah 70 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 75, 73 dari kalangan laki-laki, 2 orang dari kalangan perempuan. Mereka datang pada musim haji pada tahun 13 kenabian untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan baiat al-Aqabah al-Kubra atau baiatul Aqabah ats-tsaniyah. Baiat Aqabah yang kedua atau baiat Aqabah Kubra, baiat Aqabah yang besar. Kenapa ini merupakan baiat Aqabah yang besar? Karena setelah baiat Aqabah ini, Nabi SAW kemudian akan dibawa oleh mereka untuk pergi menuju Yathrib, berhijrah, meninggalkan tanah kelahiran beliau SAW menuju tanah tempat tinggal orang-orang dari suku Aus maupun suku Khazraj di bumi Yathrib atau di Al-Madinah. Di baiat Aqabah yang kedua ini persis terjadi di daerah Lembah Aqabah. Di daerah Lembah Aqabah, tempat di mana mereka dahulu melakukan baiat Aqabah yang pertama pada musim haji sebelumnya, dan tempat di mana 6 orang dari mereka masuk ke dalam agama Islam pada musim haji sebelumnya, pada tahun 11 kenabian. Di tempat inilah 70 atau 75 orang itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butir-butir baiat Aqabah yang kedua ini kurang lebih ada 5, insyaallah akan kita bahas setelah salat Isya. Sudah masuk waktu Isya? Insyaallah akan kita bahas setelah salat Isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan dari baiat Aqabah. Setelah Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam ke Yathrib, maka kemudian tidak ada satu kabilah pun di kota Yathrib kecuali sudah ada beberapa orang dari kabilah tersebut yang sudah masuk ke dalam agama Islam, menerima dakwah Nabi SAW, kecuali 3 kabilah, yaitu kabilah Bani Umayyah bin Zaid, kabilah Khatamah, dan juga Wa'il. Karena di antara mereka itu ada satu orang penyair yang mereka segani, pemuka sukunya yang bernama Qais ibn al-Aslath. Qais ibn al-Aslath, dialah yang mencegah kaum di 3 kabilah tersebut untuk menerima dakwah Islam, sampai-sampai mereka tidak masuk ke dalam agama Islam kecuali setelah perang Khandaq pada tahun ke-7 Hijriyah. Habibati fil azan wa iyyakum, selanjutnya pada tahun 13 kenabian, 70 atau 75 dari kalangan Aus maupun Khazraj dari penduduk Yathrib, mereka datang pada musim haji di tahun tersebut. Dan pada saat di daerah Aqabah pula terjadilah baiatul Aqabah al-Kubra. Baiatul Aqabah al-Kubra, 70 orang atau 75 yang terdiri dari 73 orang laki-laki, yang 2 adalah perempuan. Mereka adalah Nusaybah
bintu Ka'ab dan juga Asma bintu Amr. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada saat itu di malam hari mereka 75 orang ini telah berjanji bersama dengan Nabi SAW untuk tidur pada malam itu, dan di penghujung malam, di pertengahan malam mereka berjanji untuk bertemu di daerah Aqabah, di lembah Aqabah, tempat mereka dahulu melakukan baiat Aqabah yang pertama. Kemudian mereka pun tidur. Ketika malam sudah mulai larut, kemudian mereka bangun, dan di penghujung malam mereka sudah bangun, kemudian bertemu dengan Nabi SAW di dalam lembah Aqabah. Kemudian Nabi SAW membaiat mereka atau memberikan 5 butir perjanjian kepada mereka, mengambil perjanjian tersebut dari mereka semua. 5 butir tersebut adalah: yang pertama, tubayi'unani 'ala as-sam'i wat ta'ati fin nasyati wal kasal. Agar mereka semua senantiasa mendengarkan, senantiasa taat terhadap perintah Allah maupun perintah Rasulnya, baik itu di dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas. Yang kedua, an-nafaqah fil usri wal yusr, untuk senantiasa menginfakkan harta mereka, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketiga, alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, agar mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang keempat, wa an taqulu fillah la takhafuna laumata laim, untuk mendakwahkan, menyerukan agama Allah tanpa takut celaan seorang pun. Dan yang terakhir, yang kelima, ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, agar mereka senantiasa membela Nabi SAW ketika Nabi SAW datang kepada bumi mereka, sebagaimana mereka membela keluarga, membela istri dan juga anak-anak mereka. Apa balasan yang Nabi SAW janjikan kepada mereka? Kata Nabi SAW, walakumul jannah. Nabi SAW menjamin mereka ketika mereka berpegang teguh dengan 5 hal ini, Nabi SAW menjanjikan kepada mereka surga. Maka kemudian tanpa ragu mereka membaiat Nabi SAW. Akan tetapi ketika mereka hendak membaiat Nabi SAW, majulah pemuka orang-orang Ansar, As'ad bin Zurarah. Beliau mengatakan, tunggu sebentar, jangan kalian buru-buru membaiat Nabi SAW. Kenapa? Karena perkara baiat ini bukan perkara yang remeh. Perkara baiat ini bukan perkara yang sepele, akan tetapi perkara yang begitu berat. Kita tidak datang ke kota Mekah ini kecuali karena kita sudah tahu betul bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa apa yang didakwahkannya adalah benar. Dan kita tidak membaiat Nabi SAW kecuali karena kita telah meyakini kebenaran yang ia bawa, kebenaran yang ia ajarkan. Dan apabila kita membaiat Nabi SAW, kita akan memisahkan diri dari seluruh penghuni Jazirah Arab. Kita akan berperang melawan mereka.
yang mana itu merupakan hal yang berat. Kalau kalian benar-benar akan sabar dalam berpegang teguh dengan baiat ini, maka mari kita lakukan. Akan tetapi kalau kalian tidak bisa bersabar dalam melaksanakan baiat ini, maka mundur, tidak apa-apa. Kita bisa meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal yang berat ini. Maka salah satu dari mereka kemudian mengatakan kepada As'ad bin Zurarah, "Amit anna ya As'ad." Pergilah kamu, maksudnya menyingkirlah kamu wahai As'ad. Sesungguhnya kami tidak ragu sedikit pun untuk membaiat Nabi SAW, dan kami tidak akan gentar sedikit pun dengan rintangan-rintangan yang akan kami hadapi di kemudian hari, apabila kami berpegang teguh dengan apa yang menjadi konsekuensi dari baiat yang kita sepakati bersama dengan Nabi SAW. Salah seorang dari mereka kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu memiliki permusuhan antara kami dan juga orang-orang kami sendiri, antara kami dan juga penduduk sekitar Yathrib dari kalangan Yahudi. Apabila di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadamu, memberikan kemenangan kepadamu bersama dengan kami, apakah engkau kemudian akan pulang kembali kepada kaummu?" Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Balid dam bid dam wal hadam bil hadam, ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum wa usalim man salamtum." Kata Nabi SAW, darah itu bayarannya dengan darah, kehancuran pun akan dibayar dengan kehancuran. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan siapapun yang kalian berdamai dengannya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW pun ketika orang-orang Ansar membaiat Nabi SAW dengan 5 butir ini, Nabi SAW pun telah menjadi bagian dari mereka. Dan Nabi SAW tidak akan meninggalkan mereka sedikit pun. Insya Allah nanti di kemudian hari akan kita bahas bagaimana Nabi SAW setelah perang Hunain, mereka orang-orang Ansar takut kehilangan Nabi SAW karena Mekah berhasil ditaklukkan. Akan tetapi Nabi SAW memilih untuk pulang bersama dengan mereka ke Madinah, memilih orang-orang Ansar yang telah menolong Nabi SAW ketika Nabi SAW diacuhkan, ditolak oleh kaumnya sendiri. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Maka setelah itu mereka semua berbondong-bondong satu persatu membaiat Nabi SAW tanpa ragu. Mereka menolong Nabi SAW dan juga menolong dakwah Islam satu persatu. Mereka menyalami Nabi SAW untuk membaiat Nabi SAW. Tentunya terkecuali 2 orang perempuan, karena 2 orang perempuan ini tidak menyalami Nabi SAW dalam berbaiat. Akan tetapi cukup mengikrarkan bahwa mereka akan berpegang teguh dengan 5 butir perjanjian baiat yang diajukan oleh Nabi SAW. Haibadillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah selesai terjadinya baiat Aqabah Al-Kubra, baiat yang kedua, Nabi SAW memilih di antara orang-orang yang berbaiat kepada Nabi SAW 12 orang yang menjadi pemuka kaum Ansar, orang-orang pilihan
yang bertanggung jawab untuk mengajarkan Islam, untuk mengingatkan orang-orang Ansor agar senantiasa berpegang teguh dengan butir-butir baiat yang telah mereka sepakati. 12 orang tersebut adalah As'ad bin Zurarah, Sa'ad ibn Rabi', Abdullah ibn Rawahah, Rafi' ibn Malik, Al-Bara' ibn Ma'rur, Abdullah ibn Amr bin Haram, Ubadah ibn Samit, Sa'ad ibn Ubadah, dan Al-Munzir bin Amr. 9 orang ini dari kalangan suku Khazraj, dan sisanya yang 3 orang dari kalangan Aus. Mereka adalah Usaid ibn Hudair, Sa'ad ibn Khaythamah, dan yang terakhir Rifa'ah ibn Abdul Munzir. Mereka ber-12. Tugas mereka adalah mendakwahkan agama Islam ini kepada kabilah-kabilah mereka dan juga mengingatkan kabilah-kabilah mereka agar senantiasa berpegang teguh dengan butir-butir baiat yang telah mereka sepakati bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah terjadinya baiat Aqabah yang kedua, syaitan mengetahui adanya baiat Aqabah Kubra ini. Kemudian syaitan laknatullah alaih menyerukan kepada orang-orang kufar Quraisy. Dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kalian mendengar telah terjadi kesepakatan antara Muhammad, ia sebut Mudhammam. Saya tidak suka untuk menyebut Mudhammam karena mereka mencela Nabi SAW dengan lafaz Mudhammam. Tidakkah kalian dengar apa yang terjadi, baiat yang terjadi antara Muhammad dan juga orang-orang dari Yathrib? Mereka telah bersepakat, berbaiat, berjanji setia untuk memerangi kalian. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza azibul aqabah. Ini adalah setan yang bernama Azibul Aqabah. Azib yang berada di daerah Aqabah. Ama wallahi ya aduwallah, la atafarraghanna lak. Kata Nabi SAW, wahai musuh Allah, sungguh aku akan fokus untuk memerangimu. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh mereka, para orang-orang Ansar yang telah membaiat Nabi SAW, untuk kembali ke kemah, ke tenda mereka masing-masing, kemudian tidur. Karena baiat ini terjadi secara diam-diam di malam hari. Sampailah berita kepada orang-orang kufar Quraisy akan baiat yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Ansar. Maka kemudian mereka segera menuju kepada pemuka-pemuka kaum Khazraj untuk menanyakan perihal baiat yang telah terjadi. Orang-orang pemuka kaum Khazraj yang tidak ikut melakukan baiat, mereka tidak tahu menau dengan apa yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Ansar. Maka mereka pun menolak tuduhan-tuduhan yang ditujukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada mereka. Adapun orang-orang yang berbaiat bersama dengan Nabi SAW, mereka terdiam. Mereka tidak menjawab, tidak menanggapi tuduhan yang ditujukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada mereka, karena mereka tahu tuduhan itu benar. Dan Nabi SAW menyuruh mereka semua untuk diam. Akan tetapi mereka, orang-orang Ansar, mereka berkumpul. Kemudian di antara mereka saling mengatakan, sampai kapan kita akan membiarkan Nabi SAW berdakwah keliling
di antara satu tenda kepada tenda yang lain. Di satu kabilah menuju kabilah yang lain. Nabi SAW senantiasa dicaci maki, senantiasa ditolak, senantiasa dihujat oleh orang-orang kufar Quraisy. Sampai kapan kita akan membiarkan Nabi SAW dalam keadaan tersebut? Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang hijrah Nabi SAW dari Mekkah menuju ke Madinah. Hibati fil azza wa iyyakum. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari Bai'atul Aqabah, baik itu Bai'atul Aqabah al-ula maupun Bai'atul Aqabah ats-tsaniyah, adalah ahammiyatul ilmi wa makanatuhu wa faidatuhu. Pentingnya ilmu, betapa tinggi kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang berilmu. Lihatlah ketika Nabi SAW menawarkan baiat Aqabah kepada mereka orang-orang Ansar, mereka saling berbisik di antara mereka. Mereka mengatakan, innahun nabi alladzi tawa'adakum bihi Yahud. Sesungguhnya beliau adalah nabi yang telah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kalian. Orang-orang Yathrib itu sudah memiliki ilmu tentang Nabi SAW dari orang-orang Yahudi, musuh-musuh mereka sendiri. Berbeda dengan orang-orang penduduk Mekkah. Banyak dari mereka yang tidak tahu akan kenabian Nabi SAW karena mereka penyembah berhala, tidak pernah mempelajari Taurat, tidak pernah mempelajari Injil. Maka mereka tidak tahu menau dengan Nabi SAW. Adapun orang-orang Yathrib, maka mereka memiliki ilmu akan kenabian Nabi SAW dari orang-orang Yahudi. Maka ketika mereka mendengar Nabi SAW telah diutus, dan bahkan Nabi SAW mendatangi mereka untuk menawarkan Islam kepada mereka, mereka kemudian dengan mudah menerima dakwah Nabi SAW. Begitulah keutamaan orang-orang yang berilmu. Biiznillah, mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran daripada orang-orang jahil, daripada orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu. Meskipun terkadang ilmu itu tidak otomatis menjadikan seseorang itu menerima kebenaran. Karena buktinya banyak dari orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu, tapi justru dengan kesombongan mereka menolak Nabi SAW. Mereka menolak kebenaran yang dibawakan oleh Nabi SAW. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil adalah bagaimana Islam ini berhasil mempersatukan, mempersaudarakan antara orang-orang Aus dan juga orang-orang Khazraj yang telah terjadi di antara mereka perang selama kurang lebih 120 tahun lamanya. Tidak pernah terjadi persatuan antara mereka. Akan tetapi ketika datang Islam, Allah Subhanahu wa taala kemudian melunakkan hati mereka untuk menerima kebenaran, mempersatukan hati mereka di atas agama Islam ini. Dan begitulah seharusnya Islam. Islam merupakan agama persatuan. Islam adalah agama yang mempersatukan umat manusia, bukan sebaliknya. Bukan agama yang justru memecah belah umat. Jangan sampai agama Islam yang kita berpegang teguh dengannya ini justru membuat orang itu bersih tegang, justru membuat orang itu saling berseteru. Kalau ada agama yang dibawakan oleh seseorang
dia mengaku dia membawa agama Islam, akan tetapi bukan mengajarkan kepada persatuan, justru mengajarkan kepada perpecahan, maka agama tersebut perlu dipertanyakan. Sesuatu yang ia dakwahkan perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena agama Islam tidak pernah menyerukan kepada perpecahan. Justru agama Islam yang menyerukan kepada persatuan, yang telah mempersatukan orang-orang Aus dan juga orang-orang Khazraj dalam satu panji, yaitu panji Islam, yang mana mereka kemudian hari disebut dengan orang-orang Ansar. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil adalah bahwasannya kelapangan al-faraj ya'ti fi zamanin aw makanin qad la yatawaqqa'uhu syakhs. Terkadang kelapangan itu datang pada waktu ataupun tempat yang tidak diduga oleh seseorang, yang terkadang tidak terbesit oleh seseorang pun. Akan datang ke lapangan pada waktu itu, akan datang ke lapangan di tempat itu. Lihatlah, siapa yang menyangka bahwa Islam akan menemui titik terangnya di sebuah tempat, di sebuah lembah yang disebut Aqabah. Padahal Nabi SAW diutus di Gua Hira. Nabi SAW senantiasa mendakwahkan Islam di Masjidil Haram, senantiasa menyerukan Islam kepada orang-orang kufar Quraisy di Masjidil Haram dan sekitarnya. Akan tetapi justru agama Islam ini menemui titik terang untuk kejayaannya di kemudian hari di sebuah daerah Aqabah. Dan pada waktu yang tidak disangka-sangka, Nabi SAW sedang mendakwakan Islam kepada kabilah-kabilah, kepada tenda-tenda. Kemudian di daerah Aqabah bertemu 6 orang dari kalangan penduduk Yathrib, menawarkan Islam kepada mereka. Mereka pun menerima agama Islam ini. Setelah sekian tahun, 10 tahun lebih, Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada orang-orang Mekah dan lainnya. Akan tetapi pada saat inilah, di waktu yang tidak disangka-sangka, di tempat yang tidak disangka-sangka, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan titik terang, cahaya untuk kejayaan Islam di kemudian hari kepada Nabi SAW. Begitu pula seorang muslim, hendaknya ia tidak berputus asa dalam berusaha, tidak berputus asa dalam berdakwah, tidak berputus asa di dalam bersabar mengarungi kehidupan ini, di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi keadaan yang sempit. Karena kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu sudah teramat dekat dan akan datang terkadang pada waktu yang tidak kita sangka-sangka, pada tempat yang tidak pernah kita kira. Kemudian faedah lain yang dapat kita ambil dari Bai'atul Aqabah adalah masyru'iyatu ba'thid du'ati ilallah wa irsaluhum ilal manatiq. Disyariatkannya untuk mengirimkan dai-dai, untuk mengirimkan orang-orang yang menyerukan agama Allah di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang orang belum mengenal dakwah, di tempat-tempat yang begitu membutuhkan akan cahaya kebenaran Islam. Maka disyariatkannya seseorang untuk mengirimkan dai, mengirimkan ustadz, mengirimkan muballigh untuk menyampaikan Islam kepada tempat-tempat tersebut. Faedah berikutnya, sebenarnya masih banyak faedah, akan tapi saya sebutkan sebagai penutup pada kesempatan pelajaran kali ini, faedah yang sangat agung, yaitu keutamaan orang-orang Ansar, keutamaan sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan kaum Ansar, di mana merekalah yang menolong Nabi SAW di saat tidak ada orang yang mau menolong Nabi SAW. Bahkan kaum beliau sendiri, sanak saudara beliau sendiri,
keluarga beliau sendiri, mereka semua menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kaum Ansar, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang datang dari tempat yang jauh, dari daerah Yathrib, datang ke Mekah, didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mudahnya kemudian mereka menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mudahnya mereka membaiat, berjanji setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mereka membela keluarga mereka sendiri, seperti mereka membela anak istri mereka sendiri. Maka tidak boleh bagi kita semua kaum muslimin untuk mencela mereka sedikit pun, orang-orang Ansar. Fahubbuhum dinun wa iman wa bughduhum kufrun wa nifaq. Mencintai sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai kaum Ansar merupakan bagian dari agama, merupakan bagian dari keimanan. Dan membenci mereka, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci kaum Ansar merupakan sebuah kenifakan, sebuah kemunafikan, dan sebuah kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annal ansar salaku wadiyan aw syi'ban la salaktu fi wadil ansar walaulal hijrah lakuntu minal ansar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang-orang kaum Ansar berjalan melewati sebuah lembah, berjalan melewati sebuah wadi, sebuah lembah, la salaktu wadil ansar, sungguh aku akan melewati lembah tersebut, lembah yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Kemudian beliau mengatakan, kalaulah bukan karena hijrah, lakuntu minal ansar, niscaya aku akan termasuk dari orang-orang Ansar. Di dalam kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Orang-orang kaum Ansar tidaklah mencintai mereka kecuali seorang mukmin, dan tidaklah membenci mereka kecuali dia seorang yang munafik. Maka barang siapa yang mencintai mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci mereka. Dalam kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Salah satu tanda keimanan seseorang adalah mencintai kaum Ansar, dan salah satu tanda kemunafikan seseorang adalah membenci orang-orang Ansar. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar. Akan tetapi dari 3 hadis ini sudah cukup untuk mewakili penjelasan tentang keutamaan mereka orang-orang Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mencintai sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa memberikan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk berpegang teguh di atas kebenaran. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa bisarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana,
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.